Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kehidupan, yang telah memberikan nikmat umur panjang, amin, yang telah memberikan nikmat kita bisa bergerak, kita bisa bernapas, dan semua itu adalah pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap napas kita di situ ada nikmat Allah. Makanya ahli suluk, ahli torekoh, orang-orang TKN 165, setiap napas dan setiap detiknya, detikkan jantung itu harus terucap, yaitu ismuzat atau zikir khafi yang tidak disuarakan. Allah, Allah, Allah. Itulah seperti itu. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah memasuki tahun baru Islam, yaitu 1442 ya, Hijriah. Ini menandakan asar tadi sudah masuk Muharram. Nah, di mana hijrah atau bulan Hijriah itu sebenarnya ide atau yang menetapkan adalah Umar bin Khattab, seorang sahabat yang gagah berani, bahwa awal daripada hitungan bulan Hijriah adalah Muharram. Tapi pada kesempatan ini Jakatorik 165 akan membawakan tentang sejarah makna hijrah ya. Hijrah itu dari bahasa Arab, asalnya hajaro, yahjaru hijrah. Hijrah itu meninggalkan. Bisa artinya hijrah itu adalah berpindah. Hijrah ada hijrah maknawi, ada hijrah hisiah. Kalau hijrah hisiah itu pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, menurut ahli sejarah, karena kampung itu masih kafir, pindah ke Darul Islam. Kemudian ada lagi makna hijrah maknawi. Makna hijrah maknawi ini bisa diartikan dari perilaku yang jelek ke yang baik, itu maknawi. Hijrah maknawi termasuk dari syariat ke torekoh, dari ajaran syariat ke ajaran toreko, itu hijrah maknawi. Bisa dikatakan juga hijrah maknawi itu dari ruh jismani ke ruhani. Itu namanya hijrah secara maknawi, banyak. Nah, dalam istilah kata hijrah, kita akan terbayang dengan sejarah atau flashback ke belakang. Bukan berarti kita tidak melihat ke depan, tapi ini itibar dan pelajaran buat kita. Dalam sejarah Rasulullah itu diperintahkan hijrah oleh Allah untuk dari Mekah ke Madinah. Itu yang dihitung.
Sebagaimana Umar bin Khattab menghitung itu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasulullah ketika itu harus diperintahkan hijrah oleh Allah dari Mekah ke Madinah? Karena dalam keadaan negara atau ketika itu Rasulullah terancam nyawanya. Karena para kafir Quraisy itu berkumpul. Kenapa para kafir Quraisy itu berkumpul? Karena kafir Quraisy itu kalau kata orang Betawi sudah jabeg melihat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini membawa ajaran baru, kata orang-orang kafir Quraisy, yaitu ajaran Islam, ajaran Tauhid, atau ajaran monoteisme, satu Tuhan, yang disebut Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah itu esa dan Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada yang mirip dengan apapun yang namanya zat Allah. Nah, orang kafir Quraisy itu akhirnya bersepakat, mereka mengadakan rapat di kampung Nadwa namanya. Disitulah orang kafir Quraisy bersepakat bahwa Muhammad itu harus dibunuh. Akhirnya membuat sayembara lah, siapapun yang bisa membawa Muhammad hidup-hidup atau kepalanya dipenggal hidup-hidup, maka akan diberikan 1000 unta. Itulah sayembara orang-orang kafir Quraisy, ya, pembesar-besar kafir Quraisy, karena sudah tidak nyaman lagi ada ajaran baru, yaitu ajaran tauhid, yang dimana orang-orang kafir Quraisy dulu menyembah asnam, berhala. Ada yang menyembah berhala yang terbuat dari kayu, ada yang berhala terbuat dari batu, ada yang berhala yang dari roti, kemudian disembah dan dimakan. Nah, akhirnya kesepakatan itu mereka bergeraklah kafir Quraisy itu untuk membunuh Rasulullah. Tapi disitulah Rasulullah, Jamaah Zakat Thoriq 165, dimanapun Anda berada, Jibril datang, diperintahkan oleh Allah untuk menemui Rasulullah, bahwa Jibril perintahkan untuk hijrah malam ini. Nah, akhirnya Rasulullah datanglah Jibril peringatkan hijrah, dan akhirnya Rasulullah siap-siap untuk hijrah. Hijrah bukan berarti Rasulullah kalah. Hijrah itu Rasulullah bukan berarti minder atau berarti Rasulullah takut kepada kafir Quraisy, karena ini perintah dari Allah. Nah, dalam sejarah hijrah itu ada pemainnya lah, katakan pelaku sejarahnya. Pertama Nabi Muhammad SAW, kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina Ali. Nah, tiga ini ya pelaku sejarah. Dan 3 orang ini nanti kaitannya dengan Torekoh ada. Dengan Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah nanti ada kaitannya. Makanya Zakat Thoriq 165 pada kesempatan hijrah 1 Muharram ini kita akan bicara tentang asal muasal Torekoh, ya dari sini nanti. Nah, Sayyidina Ali ini termasuk anak muda yang pemberani, merupakan yang dijuluki oleh Rasulullah, ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu, kata Rasulullah. Ali pintunya ilmu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali bahwa Sayyidina Ali nggak usah ikut hijrah, tapi diperintahkan oleh Rasulullah Sayyidina Ali supaya tidur di tempat Rasulullah. Jadi yang pergi itu Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Singkat cerita, Rasulullah berjalanan di malam hari itu. Sayyidina Ali siap tidur di tempat Rasulullah, kemudian berselimut. Nah, Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah akhirnya malam-malam keluarlah. Sebelum Rasulullah keluar, turunlah ayat, yaitu surat Yasin.
wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan dinding di depan mereka dan di belakang mereka sehingga mereka itu tidak melihatnya. Diambillah tanah yang ada debunya, dibacakan oleh Rasulullah, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditaburkanlah di depan rumah. Karena itu perintah Allah. Akhirnya pergilah Rasulullah. Setelah Rasulullah pergi, itu datanglah kelompok kafir Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah. Tapi dengan kekuasaan Allah, dengan berkah surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Akhirnya itu kafir Quraisy yang mereka bawa pedang, bawa tombak, pengen membunuh Rasulullah. Rasulullah tidak terlihat dengan berkah surat Yasin tadi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. La, di situ tidak yubsirun, mereka melihat siapa? Orang kafir Quraisy nggak ngelihat Rasul dan Abu Bakar. Nah, akhirnya Rasulullah pergilah dengan Sayyidina Abu Bakar, selamat dari kejaran kafir Quraisy, sehingga masuklah kafir Quraisy tadi ke Rasulullah, dan kafir Quraisy langsung mendobrak ke rumah Rasulullah. Ternyata di situ orang kafir Quraisy mengatakan, wah, ini Muhammad sedang tidur. Ketika pedangnya pengen dihunus, pengen menebas orang yang tidur tadi, ternyata Sayyidina Ali pas dibuka, bukannya Rasulullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ditanya kepada Sayyidina, kemana wah Muhammad? Sayyidina Ali, Muhammad dan Abu Bakar hijrah ke Madinah. Harus dikejar tuh sama orang kafir Quraisy, dikejar. Pas dikejar, ternyata Rasulullah sudah jauh, dan Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah itu akhirnya beristirahat menemui gua yang namanya Gua Tsur. Gua Tsur ini adalah gua yang dimana Rasulullah ngumpet sebentar karena ada kafir Quraisy dengan banyaknya itu menyari Rasulullah, dikejar-kejar Rasulullah. Rasul masuk gua dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika sudah masuk gua, dan itulah mukjizat, oleh Allah diperintahkanlah burung untuk membuat sarang. Di mana? Di muka atau di depan gua. Kemudian laba-laba pun suruh membuat apa? Sarang juga. Luar biasa Allah perintahkan dua binatang ini. Akhirnya dibikinlah seakan-akan gua itu nggak pernah dimasukin orang. Akhirnya tiba-tiba setelah Rasulullah dan Abu Bakar sudah masuk ke gua, tiba-tiba kelompok kafir Quraisy itu mencari dengan pedangnya, dengan tombaknya, terhunus mencari Muhammad dan Abu Bakar. Nah, disitulah ada sejarah yang tidak pernah disebutkan oleh banyak orang, bahwa ketika Sayyidina Abu Bakar merasa sedih dan takut karena hampir aja kaki Sayyidina Abu Bakar terlihat oleh kafir Quraisy. Dengan waktu yang singkat di situ turunlah ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut dan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Nah, disitulah sejarah bahwa Sayyidina Abu Bakar diijazahkan atau ditalkin oleh Rasulullah kalau dalam ilmu Torekoh. Talkin apa? Wazkur rabbaka fi nafsika tadaruan wa khifatan wa duna zahri minal qaul wa la takum minal ghafilin bil gudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebutlah nama Allah di dalam hatimu dengan tadaru dan rasa takut kepada Allah tanpa disuarakan, tapi di dalam hatinya, pagi dan petang, sehingga kamu bukan termasuk orang-orang yang lalai. Janganlah kamu termasuk orang-orang lalai. So, ingat kepada Allah. Disitulah sejarah bahwa Sayyidina Abu Bakar diijazahkan, diberikan wirid yang disebut ismu zat Allah. Diajarkan. Nah, disitulah Rasulullah katakan wala takhaf wala tahzan innahuma. Di situ Abu Bakar zikir khaufi. Nah, zikir khaufi.
Dengan zikir khaufi Abu Bakar, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Singkat cerita, kafir Quraisy tadi melewati gua Sur, dia melihat orang di gua itu. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua Sur. Ketika Rasul dan Sayyidina Abu Bakar itu sudah senang, istirahatlah di pohon, di bawah pohon. Tiba-tiba ada orang yang berkuda. Orang yang berkuda dengan gagahnya, dengan bawa pedangnya itu, panggil dari, Muhammad, kau mau kemana? Sinilah kau sekarang, kan aku bunuh, kata. Ternyata dia Warokoh, seorang anak muda Mekah yang memang ambisius untuk mendapatkan 1000 onta kalau seandainya bisa membunuh Muhammad atau membawa Muhammad hidup-hidup. Akhirnya Warokoh tadi turun dari kudanya dengan gagahnya, dengan pedangnya yang terhunus. Kemudian pedang itu disodorkan, ditujukan kepada Nabi Muhammad. Muhammad, sekarang siapa yang akan menolongmu? Pedang itu dihujamkan ke leher Nabi Muhammad. Dan seketika Rasulullah, yang akan menolongku adalah Allah. Di situ ketika Rasul mengucapkan Allah yang akan menolongku, zikir, ternyata keluarlah zikir ismuzatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Gemetar tuh yang namanya Warokoh. Pedangnya langsung jatuh. Karena disebutkan kata-kata Allah, itu pedang yang terhunus di leher Rasulullah. Akhirnya jatuh karena gemetar tangannya itu. Tuh dahsyatnya ismuzat. Kembali diambillah oleh Rasulullah pedang tadi itu. Kemudian dibalikin, Warokoh, siapa yang akan menolongmu? Di situ Warokoh tidak bisa menjawab. Tidak ada, wahai Muhammad. Sebenarnya kalau Nabi Muhammad itu dendam, ingin membalas, bisa Warokoh dibunuh. Tapi disitulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika orang sudah menyerah, sudah tidak ada daya dan upaya lagi, akhirnya Rasulullah tidak jadi membunuh dan memaafkan. Dengan memaafkannya Rasulullah tidak jadi membunuh Warokoh. Di situ satu nilai akhlak yang sangat bagus buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Warokoh mau masuk Islam dengan akhlak Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Disinilah bahwa Rasulullah sudah membuktikan akhlaknya. Akhlak beliau dalam menunjukkan ketika orang sudah tidak ada daya dan upaya, beliau maafkan. Nah akhirnya Warokoh masuk Islam. Nah kita bisa ambil dari sejarah ini, ada dua figur, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Kaitannya dengan ajaran kita, ajaran Torekoh, di Dewan Naksabandiyah. Ternyata dua orang ini sudah ada isyarat dari Rasulullah. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu gudangnya ilmu. Makanya dari jalur Sayyidina Ali, ya Allah, Jibril, Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyid Husain, Imam Zainal Abidin, kemudian Syekh Ahmad Bakir, Syekh Ja'far Shodiq, Imam Musa Kazim, Abu Hasan Ali Ridho, Syekh Muhammad Karhi, Syekh Sari Sakoti, Syekh Junaidah Al-Baghdadi, Syekh Abu Bakar Shibli, Syekh Abu Fadil Wad At-Tamimi, Abu Hasan, Abu Far'at Turtusi, Abu Hasan Al-Hikari, Abu Said Mubarak Al-Muni, sampai Syekh Abdul Qadir. Nah itu jalur Sayyidina Ali itu. Di situ nanti disebut torekohnya Qadiriyah. Zikirnya apa? Kalimat la ilaha illallah. Dari Syekh Abdul Qadir ke anaknya Syekh Abdul Haji, Syekh Muhammad Atak, Syekh Samsudin, Syekh Syarafuddin, Syekh Walidin, Syekh Nuruddin, Syekh Hisyamuddin, Syekh Yahya, Syekh Abu Bakar, Syekh Abdul Rahim, Syekh Usman, Syekh Abdul Fattah, Syekh Muhammad Murad, Syekh Samsudin, Syekh Amadul Sambas, Syekh Abdul Karim, Syekh Solihun, Syekh Abdul Khair, Syekh Abdul Rahman. Nah itu jalur. Kalau kita cerita sejarah yang tadi Sayyidina Ali suruh tidur itu, ternyata ada isyarat bahwa Sayyidina Ali itu akan menerima sebuah ilmu yang luar biasa dari Rasulullah. Begitupun Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar di gua itu
Di Zazai Ismuzat, dan Ismuzat itu dikembangkanlah toreko itu oleh Bahauddin Naqsabandiyah. Nah, ini dua figur Sayyidina Ali dengan Abu Bakar lah. Kenapa Sayyidina Ali suruh tidur? Sayyidina Abu Bakar pergi dengan Rasulullah. Ternyata di situ ada rahasia di balik hijrah ini. Ada kaitannya dengan ajaran yang dibimbing oleh Syekh Abdurrahman, ajaran Torekoh Qadariyah Naqsabandiyah. Abah Guru bilang itu ada kaitannya dengan ajaran kita di Muharram. Maka di Muharram itu biasanya Abah memberikan khirqah sufiyah. Tapi pada tahun ini ditiadakan dulu sementara karena kondisi Abah Guru. Dan mudah-mudahan nanti ketika Abah sudah fit dan ini mungkin bulan Maulud nanti. Dan bulan Maulud juga ada kaitannya. Bulan Rajab ada kaitannya dengan ajaran yang kita jalankan itu Toreko. Dari Naqsabandiyah Tabruk Suluk. Nah, dari jalur Naqsabandi, dari jalur Sayyidina Abu Bakar. Qadariyah jalur Sayyidina Ali, jelas di situ. Nah, itulah perjalanan hijrah. Dari hijrah ini bukan hanya diperingati saja, tapi ada ajarannya tadi. Makanya orang itu hijrah, ya, pindah. Ya. Bukan berarti hijrah itu bikin ajaran baru, salah. Hijrah itu bukan berarti cuma pakai peci, pakai sorban, kayak kain. Itu udah dikatakan hijrah, belum tentu. Jadi hijrah yang hakiki ternyata di dalam ilmu Toreko itu, yaitu hijrahnya apa? Yaitu dari ruh jismani ke ruhani. Dari syariat ke Toreko itu hijrah, kata Abah Guru. Itu hijrah yang hakiki. Nah, syariat itu kan ruh jismani, Toreko itu ruhani. Itu hijrah yang hakiki. Jadi seseorang itu memang dari syariat harus ke Toreko, Toreko ke hakikat, hakikat ke marifat. Itu jalurnya semua. Makanya perjalanan hijrah satu Muharram ini biasanya ngadain ataqwa Abah Guru, tapi kemarin disatukan dengan miladnya. Inilah buat para ikhwan-ikhwan, segelumit cerita ini sejarah hijrah itu ada kaitan dengan ajaran kita. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar itu. Nah, perjalanan Toreko ini tentu perjalanan orang-orang yang udah hijrah dari saat ke Toreko itu yang harus terima kasih. Karena kalau orang sudah bertoreko di bawah bumi Guru Mursyid, berarti dia udah hijrah ruhani. Ruhnya sudah nempel, ruhnya sudah menyandar, ruhnya sudah mudof kepada siapa? Kepada guru. Makanya orang itu harus hijrah dari syariat ke Torekoh. Di konten dakwah Jakarta Torek ini, supaya masyarakat umum dimanapun di Indonesia dan seluruh Indonesia atau di luar negeri, ketika kita sudah bersyariat, kita syariat itu wajib hukumnya ke Torekoh. Kenapa? Karena ibadah tanpa Torekoh itu amal syarat tidak akan bisa. Jadi hijrah ke Torekoh itu Torekoh itu fungsinya membersihkan hati, membersihkan ruh kita, membersihkan sir kita, yang disebut Torekot hakikat. Nah, makanya inilah segelumit untuk menyambut ya 1 Muharram 1442. Mudah-mudahan kita ini yang sudah berhijrah ke Torekoh istiqomah. Ya. Kita memperbanyak zikir. Zikir hobi ataupun zikir jahar. Kalau orang-orang tua dulu biasanya di 1 suro ini kan, 1 Muharram itu mereka pada nyuci keris, mandi kembang gitu. Semua ilmu-ilmu itu turun. Semua ijazah hizib nasor, hizib rifai, hizib bahar, hizib haibah, hizib iqbal, hizib akbar, jalul akbar. Ulama-ulama, para kiai-kiai biasa nurunin ilmu di 1 Muharram ini. Tapi kita cukuplah dengan memperingati 1 Muharram ini, khususnya Jamaah Jakarta Torek 165. Mudah-mudahan cerita singkat tadi bisa kita ambil itibar bahwa hijrahnya Rasulullah itu bukan penakut, tapi itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di 1 Muharram ini kita lebih baik lagi.
yang kita malas menjadi rajin. Yang rezekinya sempit, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. Usaha yang dagang pun mungkin kurang maju, mudah-mudahan 1 Muharram ini kita lebih maju lagi dalam berkarya dan apapun. Dan intinya satu, seseorang itu dalam makna hijrah itu, ya Muharram 1 Muharram itu. Jadi kalau orang tidak bermursyid, tidak hijrah dari syarikat Torekoh, rugi hidupnya itu. Kenapa ruginya? Karena nggak ada yang ngebimbing. Jadi kalau kita amal zohir aja itu tidak bisa tembus. Kemana? Ke Allah. Makanya kita harus amal batin. Ya masuklah dengan Torekoh di bawah bimbingan guru mursyid. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Jaka Torik 165. Kita berdoa dengan berharap dengan wasilah guru kita. Mudah-mudahan kita dijadikan generasi-generasi yang terbaik, generasi penerus para orang tua, para ulama-ulama kita. Kita pun mohon dengan Muharram 1 Muharram ini, semakin kesini kita, khususnya orang-orang Torekoh, semakin bertambah paham tentang apa itu Torekoh, apa itu Torekoh suluk. Biar lebih mendalami lagi. Mungkin bisa di 1 Muharram ini bisa mandi tobat apa dah. Zikir, kalau murid Abah, zikir jahar bosan bisa zikir khufi. Dan inilah segelumit sekali lagi untuk menyambut 1 Muharram, Jaka Torik 165 berserta tim mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442. Mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia, pemimpin-pemimpinnya lebih amanah lagi dan diberikan kejembaran rezeki dan dijauhi dari segala mara bahaya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah yang mengabulkan segala hajat. Allahumma ya kafiyal Muhammad, ya Allah yang memenuhi segala kebutuhan. Allahumma ya dafi'al baliyat, ya Allah yang menolak segala bala. Allahumma ya rafi'ad darajat, ya Allah yang mengangkat derajat setiap manusia. Allahumma ya syafi'al amrad, ya Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Allahumma ya mujibud da'wat, ya Allah yang mengabulkan segala doa-doa. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah hajat semua jamaah Jaka Torik dimanapun berada. Hajat dunianya, hajat usahanya, dan hajat-hajat yang lain. Jauhilah dan hindari segala mara bahaya dan angkatlah derajat jamaah Jaka Torik dimanapun berada. Kabulkanlah semua doa-doanya. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah disampaikan Jaka Torik 165 ini. Tetap jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa tonton iklannya sebagai sedekah di kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.